Nama saya Edgar Enrico, NPM 190710115, kecerdasan buatan C. Perkenalkan, nama saya Rio Kusuma Akbarulo Anwar dengan NPM 190710148, kecerdasan buatan C. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nicholas Thomas Arianto, NPM 190710063. Selamat malam, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Evan Septia Utama, NPM 190710139, dari kelas C, mata kuliah kecerdasan buatan. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Niko, NPM saya 1907-10127. Saya dari kelas C, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Vigo Cristino, NPM 1907-10060. Saya dari kelas kecerdasan buatan C. Selamat pagi, bersama saya Gilbertus Vigo Cristino. Di sini saya akan menjelaskan note-note milik saya. Yang akan saya jelaskan adalah kedua hobi saya. Ya, hobi pertama yaitu bermain badminton, kedua adalah bermain game. Ya. Pada hobi pertama ini adalah badminton. Menurut teman-teman saya sendiri, saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada saya saat bermain badminton adalah pada speed. Ya, karena dikarenakan badan saya yang gemuk, jadi tidak lincah, tidak seperti orang lain yang memiliki badan yang lebih kecil. Tapi kelebihan saya adalah pada power, khususnya pada power pukulan. Nah, pada permainan badminton yang bisa saya mainkan adalah permainan ganda. Nah, karena dikarenakan speed saya kurang, sehingga saya kurang dapat mencakup seluruh area pada lapangan badminton. Oleh karena itu, saya menyukai permainan ganda, sehingga area permainan pun terbagi menjadi dua, sehingga lebih menghemat tenaga. Nah, yang ganda di sini saya bisa main ganda putra itu bersama saya dan teman saya cowok yang satu, ataupun campuran saya sendiri bersama teman saya yang cewek. Nah, posisi saya di sini biasa di posisi pemain belakang yang bisa menerima umpan-umpan jauh. Kenapa saya tidak bermain posisi depan? Karena itu tadi saya kurang lincah, sehingga kadang kalau di depan itu sering terkejut saat menerima bola cepat. Nah, yang kedua adalah bermain game. Dua genre game yang biasa sering saya mainin itu adalah genre rhythm alias musik, yang sesuai tempo, sesuai ritme seperti itu, dan FPS. Nah, yang pertama saya jelaskan FPS. FPS di sini yang biasa saya mainin adalah Valorant, Counter Strike, dan PUBG. Valorant sini baru saya mainkan beberapa bulan ini, dan juga karena game ini juga baru rilis. Nah, lalu Counter Strike sini yang dulu saya mainin adalah Counter Strike Condition Zero, dan yang sekarang ini Global Offensive. Nah, kemudian PUBG, ini saya PUBG Lite karena saya tidak punya uang untuk membeli PUBG Steam, dan PUBG Mobile. Sebenarnya game-game FPS ini jarang saya mainkan. Yang lebih saya sering mainkan itu game rhythm. Salah satu contoh game rhythm saya main adalah Osu. Ya, Osu. Osu di sini sebenarnya terdapat 4 mode, tapi yang sering saya mainkan itu mode standar. Dan mode lainnya itu adalah dunia dan tempo. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati, terima kasih. Baik, nama saya Nicholas Thomas Arianto, NPM 190710063. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu yang pertama, kelompok 7 memiliki anggota, yaitu saya bernama Nicholas Thomas Arianto, yang memiliki dua hobi, yaitu bermain game dan olahraga. Pada hobi yang pertama, yaitu bermain game, saya memiliki beberapa genre game yang saya mainkan, yaitu action. Pada game action saya bermain game Assassin's Creed dan Resident Evil. Pada genre kedua yaitu FPS, saya bermain game Counter Strike versi Condition Zero dan versi Global Offensive. Pada game FPS kedua yaitu saya bermain Far Cry. Pada genre ketiga saya bermain game open world yang bernama Grand Theft Auto dan juga Far Cry.
Pada genre selanjutnya itu saya menyukai game Battle Royale yaitu PUBG yang berversi Lite dan juga mobile. Genre selanjutnya itu MOBA yaitu Mobile Legends. Pada hobi kedua yaitu olahraga, saya memiliki dua cabang olahraga yang saya sukai yaitu basket dan badminton. Pada basket, saya memiliki dua kekurangan yaitu kelincahan dan kecepatan. Pada cabur badminton, saya memiliki kekurangan yaitu smash dan juga netting. Saya Niko adalah anggota dari kelompok 7. Hobi saya ada dua. Yang pertama adalah main game. Gamenya terbagi menjadi 4 genre. Genre yang pertama adalah action. Gamenya adalah Yakuza dan Dynasty Warriors. Genre yang berikutnya adalah strategi. Gamenya adalah Europa Universalis, Crusader Kings, dan Hearts of Iron. Genre yang berikutnya adalah RPG. Gamenya adalah The Legend of Heroes. The Legend of Heroes memiliki 3 arc, yaitu Trials in the Sky, Trials of Zero and Azure, dan Trials of Cold Steel. Genre yang terakhir adalah fighting game. Gamenya adalah Blaze Blue, Guilty Gear, dan Under Night in Bird. Hobi yang berikutnya adalah membaca. Jenis buku yang dibaca adalah novel dan manga. Selamat malam, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Evan Septia Utama, NPM 190710139. Saya akan menjelaskan bagian saya, pertama dari kelompok 7, nama, dan untuk hobi yang pertama yaitu olahraga. Saya menyukai, dalam hobi olahraga ini saya menyukai 3 cabur. Cabur pertama yaitu basket. Saya memiliki kekurangan di vertical jump dan shooting. Cabur kedua yaitu bulu tangkis. Saya memiliki kekurangan di power smash dan power backhand. Cabur yang ketiga yaitu sepak bola. Saya memiliki kekurangan yaitu menyundul. Untuk hobi yang kedua yaitu nonton film. Ada beberapa film yang saya sukai. Film yang pertama yaitu Captain America. Film kedua The Raid. Film ketiga Avengers. Film keempat Cobra Kai. Film kelima Jackie Chan. Film keenam Karate Kid. Film ketujuh film Bruce Lee. Dan film ke-8 Ip Man. Untuk hobi yang ketiga yaitu main game. Ada 4 game yang saya sukai. Game yang pertama yaitu Mobile Legends. Game yang kedua yaitu Go Knock 3D. Game yang ketiga yaitu Point Blank. Dan game yang keempat yaitu Glitter Hero Flash. Terima kasih. Kelompok 7 memiliki salah satu anggota, Edgar Enrico Rumakang, yaitu saya sendiri. Saya memiliki 2 hobi utama, yaitu bermain game dan coding. Untuk hobi saya yang pertama, yaitu bermain game, saya biasanya bermain game yang bergenre first person shooter, open world, simulation, dan real-time strategy. Untuk genre pertama yaitu first person shooter, saya biasa memainkan game yang bernama Call of Duty dan Valorant. Untuk genre saya yang kedua yaitu open world, saya biasa memainkan Rust dan Minecraft. Untuk genre ketiga yaitu simulation, saya biasa memainkan Minecraft, Space Engineer, dan Grand Theft Auto 5. Untuk genre keempat yaitu real-time strategy, saya biasa memainkan Dota 2. Untuk hobi saya yang kedua yaitu coding, saya menggunakan 3 bahasa yaitu Java, JavaScript, dan Python. Untuk Java, saya lebih spesialisasi dalam membuat aplikasi networking yang saya gunakan untuk membangun infrastruktur game terdistribusi. Saya juga spesialisasi dalam data and network security yang kemudian saya gunakan untuk membangun infrastruktur game terdistribusi. Bahasa yang kedua yaitu JavaScript. Saya lebih spesialisasi dalam membangun aplikasi distributed system yang kemudian saya gunakan untuk membangun infrastruktur game terdistribusi. Dan bahasa yang terakhir yaitu Python. Saya lebih spesialisasi dalam bidang data science, khususnya data mining, yang kemudian saya gunakan untuk membuat aplikasi yang dapat membantu saya menganalisis perilaku pemain game.
Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan bagian saya. Yang pertama, kelompok 7 memiliki anggota yaitu saya yang namanya Rio Kusuma Akbarul Anwar dengan NPM 190710148, memiliki hobi olahraga, dan dari olahraga ini memiliki 3 cabang. Yang pertama ada sepak bola, kelebihannya strength dan kekurangannya durability. Kemudian ada catur yang memiliki kelebihan jago strategi dan kelemahan kurang teliti. Dan kemudian tipe olahraga renang yang memiliki kelebihan cepat dan kekurangannya kalah start. Selanjutnya hobi saya ada bermain game. Kemudian habis dari main game kita memasuki 2 genre. Yang pertama ada RTS dan FPS. Di game RTS saya memiliki game Dota 2, Company of Heroes, dan Age of Empire. Dari 3 ini adalah nama-nama game. Kemudian kita masuk ke genre FPS. Yang pertama ada Call of Duty, kedua Counter Strike Global Offensive, ketiga Apex, dan yang keempat adalah Valorant. Terima kasih. Jadi, keuntungan dan kerugian dari metode presentasi pengetahuan jaringan semantik adalah yang pertama adalah keuntungannya yaitu hal yang dijelaskan lebih tertata rapi dikarenakan adanya alur yang telah jelas. Yang kedua adalah gampang mengeksplorasi ruang permasalahan. Yang ketiga adalah lebih efisien dari metode lain. Yang keempat, merepresentasikan hubungan antara node. Dan kekurangannya adalah node yang banyak dan bercabang-cabang kadang membingungkan pihak membaca maupun pihak presenter atau yang mempresentasikan. Yang kedua, susah dimengerti jika ruang permasalahan tidak diketahui. Yang ketiga, tidak ada standar dalam visualisasi simbol dalam jaringan semantik. Sekian kami dari kelompok 6. Terima kasih.